Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini, saya Revanisa Bahar, NIM D141600172 akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggerombolan pada data hasil akreditasi SMA/MA per provinsi menggunakan metode Fancy-Chamins yang dibimbing oleh Ibu Pika Silvianti, SSI, MSI, dan Bapak Dr. Insinyur Budi Susatyo, MS. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan kali ini yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Standar Nasional Pendidikan merupakan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018, akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan berdasarkan SNP untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Hasil akreditasi tingkat SMA/MA per provinsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh BANSM pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan nilai dengan nilai keragaman yang bervariasi. Yang berarti nilai SNP sebagai kriteria minimal sistem pendidikan Indonesia ternyata belum bisa dipenuhi secara menyeluruh oleh SMA/MA di Indonesia. Oleh karena itu, peta mutu pendidikan Indonesia perlu dikaji agar memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas dan tindakan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Analisis gerombol merupakan salah satu alternatif yang dapat dipakai untuk mengelompokkan peta mutu pendidikan Indonesia. Analisis gerombol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berhierarki dan tak berhierarki. Menurut Johnson dan Wickern, metode tak berhierarki yang paling umum digunakan adalah metode Chamins. Metode Fuzzy-Chamins yang merupakan pengembangan dari metode Chamins kemudian diperkenalkan oleh Bestick pada tahun 1981. Penelitian ini bertujuan untuk menggerombolkan peta mutu provinsi di Indonesia berdasarkan hasil akreditasi SMA/MA dengan menggunakan metode FCM. Metodologi. Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil akreditasi tingkat SMA/MA yang dikeluarkan oleh BANSM pada tahun 2017 sampai 2019. Data tersebut meliputi 11.701 SMA/MA dan 34 provinsi. Prosedur analisis data, yaitu ada eksplorasi data, kemudian menentukan gerombol terbaik, lalu menggerombolkan hasil akreditasi SMA/MA per provinsi dengan FCM, dan kemudian melakukan pemetaan mutu pendidikan per provinsi di Indonesia. Hasil dan pembahasan. Eksplorasi data. Eksplorasi data diawali dengan membuat boxplot. Terdapat 11 pencilan pada boxplot hasil akreditasi per provinsi. Menurut Putri, metode FCM cukup kekar untuk data yang memiliki noise kurang dari 40% dengan nilai keakuratan 97,79%. Kemiripan karakteristik antar objek dapat dilihat dengan analisis butot. Provinsi-provinsi yang mirip jika digerombolkan semestinya berada di dalam gerombol yang sama. Jumlah gerombol yang mungkin terjadi adalah 2 dan 3. Gerombolan dengan ukuran gerombol 2 terbagi menjadi gerombol 1 dengan anggota di sisi kiri biplot dan gerombol 2 di sisi kanan biplot. Sedangkan ukuran gerombol 3, alokasi gerombol yang mungkin adalah gerombol 1 yang berisi provinsi di sisi kiri biplot dengan hasil akreditasi di bawah rata-rata, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Kemudian ada gerombol 2 yang berisi provinsi di sekitar sumbu Y biplot dengan hasil akreditasi di sekitar rata-rata yang diantaranya adalah sebagai berikut. Lalu ada gerombol 3 yang berisi provinsi di sisi kanan biplot dengan hasil akreditasi di atas rata-rata yang diantaranya adalah sebagai berikut. Penentuan gerombol optimum dilihat berdasarkan indeks partition coefficient dan fungsi tujuan. Semakin besar indeks partition coefficient, maka semakin baik hasil penggerombolan. Indeks partition coefficient dihitung dengan rumus berikut. Penentuan jumlah gerombol optimum berdasarkan fungsi tujuan dilakukan dengan menggunakan prinsip dari metode elbow, yaitu dengan melihat letak terjadinya penurunan secara drastis pada grafik. Berdasarkan boxplot, jumlah gerombol yang optimum adalah 2. Namun, berdasarkan derajat keanggotaan, peluang masuk suatu gerombol hampir sama untuk ukuran gerombol 2, sedangkan ukuran gerombol 3 cukup tegas dalam mengkategorikan objek ke gerombol. Oleh karena itu, akan dilakukan penggerombolan dengan jumlah gerombol 2 dan 3. Solusi akhir dari penggerombolan C sama dengan 2, yaitu 12 provinsi pada gerombol 1 dan 22 provinsi pada gerombol 2. Sedangkan hasil akhir dari penggerombolan dengan jumlah gerombol 3, yaitu 11 provinsi pada gerombol 1, 16 provinsi pada gerombol 2, dan 7 provinsi pada gerombol 3. Metode Fuzzy-Chamins digunakan untuk mendapatkan hasil akhir yang tertera di slide sebelumnya. Algoritma dari metode FCM adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan nilai ukuran gerombol, yaitu 2 dan 3.
Tingkat keanggotaan hasil penggerombolan yaitu 2, dan threshold yaitu 0,4. Kemudian bangkitkan bilangan acak UT, di mana T sama dengan 0, dengan syarat-syarat berikut. Lalu hitung sampai ke K dengan rumus bagi berikut. Selanjutnya, hitung fungsi tujuan dengan rumus berikut. Lalu hitung matriks partisi dengan rumus bagi berikut. Kemudian hitung absolut PT plus 1 dikurangi dengan PT dengan P0 sama dengan 0. Iterasi berhenti jika hasilnya kurang dari threshold. Jika iterasi lanjut, hitung T sama dengan T plus 1 dan ulangi langkah 3. Berikut adalah box plot hasil akhir untuk C sama dengan 2. Berdasarkan box plot terlihat bahwa X1 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan X4, X5, dan X7 masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Penciri dari gerombol 1 yaitu hasil akreditasi di atas rata-rata nasional. Berdasarkan box plot terlihat bahwa X2 gerombol 1 jauh lebih baik dari gerombol 2. Kemudian terlihat bahwa Jogja pada X5 dan X7 lebih maju dibandingkan anggota lain. Lalu berdasarkan lebar kotak, terlihat bahwa X2 gerombol 1 lebih beragam dibandingkan gerombol 2. Kemudian ada juga penciri dari gerombol 2 yaitu hasil akreditasi di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan box plot terlihat bahwa Jambi dan Sulbar pada X2 cukup tertinggal dari anggota lain. Lalu berdasarkan lebar kotak terlihat bahwa X7 gerombol 2 lebih beragam dibanding dari gerombol 1. Berikut adalah box plot hasil akhir untuk C sama dengan 3. Berdasarkan box plot terlihat bahwa X2, X3, X4, X6, dan X7 masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, terutama X4 yang memiliki hasil akreditasi terendah. Penciri dari gerombol 1 yaitu hasil akreditasi yang tinggi. Berdasarkan box plot terlihat bahwa X2, X3, X5, X6 gerombol 1 jauh lebih baik dari gerombol lain. Kemudian terlihat bahwa Jogja pada X7 lebih maju dibandingkan anggota lain. Lalu berdasarkan lebar kotak terlihat bahwa X6 gerombol 1 lebih beragam dibanding dari gerombol lain, sedangkan X7 memiliki keragaman terkecil dibandingkan gerombol lain. Penciri dari gerombol 2 yaitu hasil akreditasi yang rendah. Berdasarkan box plot terlihat bahwa Jambi pada X2 dan Sulbar pada X2 dan X3 cukup tertinggal dari anggota lain. Sedangkan Sulsel pada X3 dan X4 serta Gorontalo pada X6 lebih maju dibandingkan anggota lain. Penciri dari gerombol 3 yaitu hasil akreditasi yang mendekati rata-rata nasional. Berdasarkan box plot terlihat bahwa Jatim pada X3 cukup tertinggal dari anggota lain. Sedangkan Jatim pada X4 lebih maju dibandingkan anggota lain. Kemudian terlihat bahwa X3 memiliki keragaman terkecil dibandingkan gerombol lain. Berikut merupakan peta mutu pendidikan di Indonesia dengan C sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Peta mutu sesuai dengan analisis Biplot dalam tahap eksplorasi. Secara garis besar, mayoritas Indonesia bagian timur masuk gerombol 2 dan mayoritas Indonesia bagian barat masuk gerombol 1. Jakarta dan Jabar yang merupakan dua provinsi terpadat di Indonesia selalu dikategorikan dalam gerombol 1. Sementara seluruh provinsi yang berada di Pulau Maluku dan Papua selalu masuk ke gerombol 2 dengan hasil akreditasi di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, Pemprov harus melakukan analisa lebih dalam mengenai unsur-unsur apa saja yang menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Kesimpulan. Hasil analisis FCM Poptimum pada data hasil akreditasi SMMA tahun 2017 sampai 2019 adalah penggerombolan dengan C sama dengan 2 berdasarkan indeks validitas dan fungsi tujuan. Kemudian C sama dengan 3 berdasarkan tingkat fazi peluang derajat keanggotaan. Solusi akhir untuk C sama dengan 2 yaitu 12 provinsi dalam gerombol 1 dan 22 provinsi dalam gerombol 2. Lalu solusi akhir untuk C sama dengan 3 yaitu 11 provinsi dalam gerombol 1, 16 provinsi dalam gerombol 2, dan 7 provinsi dalam gerombol 3. Karakteristik dari anggota gerombol 1 adalah hasil akreditasi di atas rata-rata nasional. Gerombol 2 dengan hasil akreditasi di bawah rata-rata nasional, dan gerombol 3 dengan hasil akreditasi yang berada di sekitar rata-rata nasional. Dua provinsi terpadat di Indonesia, yaitu Jakarta dan Jabar, selalu dikategorikan dalam gerombol 1, sementara seluruh provinsi yang berada di Pulau Maluku dan Papua selalu masuk ke gerombol 2. Daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.